Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya ayuhat tulab, kelas 8 putra maupun putri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara Tholabul Ilm, yaitu kita belajar secara daring. Anak-anak sudah mulai bosan di rumah? Jangan sampai bosan, ya kan? Tentunya kita tetap belajar, kita tetap bertholabul ilm. Ya, anak-anak semuanya yang Ustadz sayang karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas 8 karena ini pelajaran kelas 8, jangan sampai bosan anak-anak, ya. Karena kita belajar itu dari mulai kita lahir, ya kan? Bahkan dari perut kandungan ibu kita, umi kita, sampai kita nanti menuju ke kubur, ya, sampai kita meninggal, kita diwajibkan untuk belajar, ya. Maka dari itu anak-anak, ya, marilah kita siapkan, ya, yang pertama untuk belajar SKI ini, ya, siapkan ballpoint dan buku catatannya. Jangan lupa Ustadz akan mengecek buku catatan kalian ketika nanti kalian mau UKK, PTS dan lain sebagainya. Tidak ada buku catatan, nilai akan berkurang, ya. Ini bukan suatu ancaman, tapi suatu motivasi bagaimana anak-anak bersemangat di dalam belajar, ya. Jadi kalau ada catatan akan mengingat bagaimana kita belajar. Nggak ada catatan nilainya bagus, Ustaz, ya, harus ada catatan. Jadi seperti itu. Apa gunanya kita beli buku, beli pulpen kalau tidak untuk mencatat, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jangan lupa anak-anak, ya. Kita lanjutkan materi, kita buka halaman 38, halaman 38. Lanjutkan materi yang kemarin. Ya. Materi, ya, nomor 31. Kalau kemarin kan nomor 30, sekarang nomor 31, ya. Nomor 31 halaman 38. Oke. Yang di sini mempunyai judul atau subbabnya, judul subbabnya, ya, Wafatu Khadijah Zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Ya. Di situ ada kehidupan, pasti ada namanya kematian. Bagaimana kita pernah mendengar dalam surat Al-Baqarah yang salah tadi, ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Kalau saya baca tentang kematian merinding, Ustaz ini. Kenapa? Bekal yang akan kita bawa ketika nanti meninggal itu apa? Apakah kita sudah siap? Ya. Ketika kita sholat 5 waktu, zakat, sedekah, infak, kita beramal soleh, tetapi di dalam, ya, hati kita masih ada segelintir kesombongan, ria, pamer dan lain sebagainya. Apakah Allah akan menerima amal kita? Ya, kita tidak tahu. Kita tetap melakukannya dengan istiqomah, ya. Karena yang tahu amal-amal kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Masuk ke materi lagi, wafatu Khadijah. Anak-anak tahu siapa dia Ibunda Khadijah? Ya. Wafatu Khadijah. Anak-anak tahukah siapa dia Ibunda Khadijah? Ya. Ibunda Khadijah adalah seorang istri Rasulullah yang pertama. Seorang perempuan yang sangat kaya raya, ya, menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu memberikan seluruh hartanya, ya, kepada Rasul untuk, ya, Pak, untuk diberikan, ya, ke jalan Allah. Ketika Rasul berdakwah tidak punya modal, dikasih modal, hampir seluruh modalnya berikan kepada Rasul. Ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Ibunda Khadijah meninggal, disinilah salah satu kita bisa mengetahui betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ditinggal ya, oleh orang yang sangat dicintainya, termasuk diri kita. Pernah bersedih, pernah menangis ya. Mungkin menangis karena ditinggal oleh salah satu kerabat kita, bukan pacar. Nah, ini lebih kalau ditinggal pacar itu ya, lebih banget ya. Tapi ini salah satu kerabat kita, sahabat kita yang luar biasa ya, yang mana dia pernah berdakwah bareng ya kan, pernah mengaji bareng, bahkan ketika di asrama dulu menjadi santri baru, nangis-nangisan di pojokan, ada yang menasehati ya. Ketika Allah mengambil ya kan, untuk kembali kepada Allah, tentunya pasti akan sedih. Sama juga Rasulullah manusia biasa ya, dan mempunyai ya, sifat sedih juga, dan Rasul bersedih ketika ditinggal Ibunda Khadijah. Zuwaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah menikah dengan Saudah wa Aisyah radhiyallahu dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah meridhoi kedua. Kita masuk ke alinea atau nomor yang nomor 1 ya. Disiapkan buku catatannya anak-anak. Nomor 1, fi sanatil asyirah minan nubuwah tuwufiyat sayyidatu Khadijah ya. Pada tahun yang ke-10 dari kenabian ya. Pada tahun yang ke-10 dari kenabian, tuwufiyat, apa tuwufiyat? Telah wafat, telah meninggal dunia Sayyidatu Khadijah, Ibunda Khadijah atau istri Rasulullah yang pertama. Fahazina alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedihlah Rasulullah alaiha, apa? Atas wafatnya Ibunda Khadijah ya. Rasul bersedih, kenapa? Soulmate-nya meninggal ya. Masya Allah, Ibunda Khadijah termasuk salah satu perempuan yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan orang yang membantu Rasulullah berdakwah. Kenapa? Nah, disinilah saking cintanya Rasulullah kepada istrinya. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW husnan syadidan, maka Rasulullah SAW apa? Husnan syadidan, sedih yang amat-amat dalam ya, ini bukan lebih, tapi memang sedih. Sedihnya sangat-sangat sedih. Coba bayangkan antum semuanya ya, mempunyai orang tua yang sangat antum sayangi ya kan, mempunyai orang tua yang antum bangga-banggakan ya, antum belum membalas atau birrul walidain ketika Allah ya kan memwafatkan orang tua antum. Bagaimana perasaan antum? Antum belum birrul walidain ya. Tentunya antum akan sedih dan amat-amat sangat sedih, atau sedih yang sangat-sangat mendalam. Inilah yang dirasakan Rasulullah SAW ketika ditinggal ya, istri beliau yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Li'annaha, masih nomor 1, li'annaha kanat tuhibbuhu, dikarenakan Khadijah sangat
menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, disinilah cintanya bukan karena cinta harta, bukan. Ya, cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cinta lillahi Taala. Ya. Rasul sangat-sangat bersedih. Ya. Akan tetapi disinilah ya, dulunya itu Khadijah sangat sayang sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watamna'u anhu ada Quraisyin, ya. Dan dulunya ibunda Khadijah ketika menjadi istrinya Rasul itu orang yang menghalangi kaum Quraisy yang akan mengganggu Rasul, ya. Jadi ibunda Khadijah itu kan dia saudagar kaya, ya. Jadi dia itu orang yang terpandang kalau di Indonesia itu orang yang mempunyai garis keturunan raja atau darah biru, walaupun kalau di sembelih tidak ada darahnya sih, tidak ada darah birunya. Maksudnya garis keturunan raja lah, ada garis keturunan bangsawan, ya kan, darah biru, ya kan? Karena saking dihormatinya, ya, Khadijah itu mampu mencegah gangguan-gangguan orang kafir Quraisy yang ingin mengganggu Rasulullah di dalam berdakwah. Jadi seperti itu, anak. Ya. Sekarang nomor 2. Fatazawwaja ba'da wafatiha. Maka Rasul pun setelah bersedih, ya, Rasul diberi support atau diberi dukungan oleh para sahabat yang lainnya. Fatazawwaja, maka Rasul pun menikah lagi. Ba'da wafatiha, setelah meninggalnya ibunda Khadijah. Kenapa? Karena Allah tidak ingin melihat Rasulullah dan para sahabat tidak ingin melihat Rasul itu bersedih dan larut dalam bersedih. Seperti halnya kalian ketika bersedih, ya kan? Murung di kamar, tidak mau buka pintu, tidak mau makan, tidak mau minum, ya. Jangan bersedih dan amat sedih, karena Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah menyertai hamba-hambanya, merahmati hamba-hambanya, ya, yang meminta doa kepada Allah. Jangan larut-larut bersedih, ya. Jadi seperti itu, ya. Bisa udah dengan, ya, sahabiyah, yaitu Saudah bada'an tufiya anha zaujuha, yang mana Saudah ini telah ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi Saudah ini janda, ya. Saudah ini janda yang telah ditinggal oleh suaminya. Maka Rasul menikahi Saudah. Kenapa Rasul menikahi Saudah? Di sini bukan alasan Rasul sembarangan menikahi seseorang, ya. Kenapa? Karena salah satu perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pada zaman itu masih sedikit. Salah satunya adalah Saudah. Kalaulah Saudah itu tidak mempunyai mahram, bagaimana ketika nanti bepergian? Nah, jadi seperti itu anak-anak, ya. Saudah suaminya wafat, lalu selang beberapa menunggu masa iddahnya, lalu Rasul pun menikah dengan Saudah, ya. Wa kanat qad amanat billahi wa rasuli. Wa kanat, dan bahwasanya Saudah ini telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Saudah ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqaribaha, dan menyelisihi kaum kerabatnya Rasul dan Saudah. Kenapa harus diselisih? Karena orang-orang pada zaman dahulu, ya kan? Orang-orang zaman dahulu tuh hampir tidak punya hukum, tapi kembali kepada kejahilian. Jadi seperti itu anak-anak, ya.
Kita masuk ke alinea yang nomor 3. Wa ba'da sahrin, dan setelah sebulan menikah dengan Saudah, ya, sebulan menikah dengan Saudah, aqada ala Aisyah, maka Rasul pun menikahi seorang gadis, ya, gadis, ya, seorang gadis yang masih perawan, yaitu Ibunda Aisyah, ya, ya, seorang gadis, yaitu Ibunda Aisyah binti Abi Bakrin. Siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Wahya fi sab'i min umriha. Pada saat itu Aisyah umurnya 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Monggo bisa ditulis dua-duanya, ya. Jadi seperti itu anak-anak. Setelah sebulan Rasul menikah dengan Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu umurnya pada saat itu ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi sudah balik. Jadi seperti itu. Nomor 4, alinea keempat, ya. Walam yatazawwaj bikron ghairuha, dan Rasul tidak pernah menikah atau menikahi seorang gadis atau seorang perawan kecuali Aisyah semasa hidupnya. Rasul tidak pernah menikahi seorang gadis atau perawan kecuali Aisyah semasa hidupnya. Wa dakhala biha fil Madinah, lalu Rasulullah kumpul dengan Aisyah. Ya, ini di garis bawah, ya. Kalau butuh penjelasan yang lebih rinci, japri Ustadz aja, oke, ya. Tentunya yang laki-laki aja, yang putri tanya ustadzahnya sana aja, ya. Wa dakhala biha fil Madinah, dan Rasul menyampuri Aisyah, kumpul dengan Aisyah itu ketika di Madinah. Ya, jadi seperti itu, ya. Untuk selanjutnya ini ada asilah anak-anak, asilah atau latihan soal. Ini sebagai PR, latihan soal, silahkan anak-anak kerjakan di rumah. Besok ketika kita sudah aktif pelajaran non daring, akan Ustadz cek pekerjaan kalian. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, khususnya kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.